2 Korintus pasal yang kelima ayat 15 sampai dengan 17 firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu, tema perenungan firman Tuhan adalah manusia baru. Manusia baru. Nah, kalau berbicara tentang konsep manusia baru di dalam Tuhan, ini menunjuk kepada satu pemikiran bahwa ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan mempercayainya, ia mengalami yang namanya perubahan rohani, dan itu dikatakan manusia baru. Dan proses ini merupakan proses yang kita alami di dalam Tuhan. Dan saya percaya bahwa bagi Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini sudah berada dalam status ini. Kita yang dahulu tenggelam dalam kehidupan lama kita, sekarang sudah diubahkan menjadi baru di dalam Kristus. Bukan berarti ada produk baru. Kita tetap sama, tapi cara hidup kita yang lama itu diubah menjadi baru di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada 2 teks selain dari 2 Korintus pasal 5 ayat 15 dan 17. Di sana tertera namanya ciptaan baru, dan di dalam Efesus pasal 4 ayat 22 sampai dengan 24 dikatakan juga di sana adalah telah diciptakan menurut kehendak Allah, dan dikatakan sebelumnya itu adalah mengenakan manusia baru. Ini merupakan satu hal yang sangat penting. Mengapa? Karena perubahan ini mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Ya, bukan hanya bagian tubuh kita saja, tapi seluruh totalitas hidup kita. Dan proses menjadi manusia baru itu melibatkan ada 3 aspek. Yang pertama, kita mengalami yang namanya pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Ketika seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dosanya itu diampuni oleh anugerah dan karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Dan tanda penebusan Kristus di atas kayu salib adalah perjamuan kudus yang sebentar lagi kita akan nikmati bersama. Ini yang pertama, ada pengampunan dosa. Dan yang kedua, aspek yang kedua adalah ada pembaharuan pikiran. Ada pembaharuan pikiran. Di dalam Alkitab mengajarkan bahwa orang-orang yang sudah percaya, cara hidupnya, pola berpikirnya, cara pandangnya sudah berubah. Makanya dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 itu Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Roma, berubahlah oleh pembaharuan budi, dan dikatakan jangan lagi menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya yang lama sudah ditinggalkan dan hidup dengan cara yang baru. Dan yang ketiga, aspek yang ketiga dalam proses menjadi ciptaan yang baru adalah kehidupan rohani kita yang baru. Kita yang tadinya mati secara rohani sekarang diubah. Karena apa? Karena pengampunan di dalam Tuhan. Karena kita sudah diubahkan oleh Tuhan dan menjadi status yang baru, yaitu hidup secara rohani, hidup yang baru di dalam Tuhan. Bapak Ibu, proses menjadi manusia baru dalam Kristus ini merupakan proses perjalanan seumur hidup. Bukan saat kita berada di dalam gedung gereja seperti ini,
Bukan saat kita ada dalam persekutuan tubuh Kristus, bukan. Tapi prosesnya itu adalah terus-menerus, diubahkan dari hari ke hari, menuju kepada proses kesempurnaan, sampai bertemu muka dengan Kristus. Artinya proses menjadi manusia baru itu adalah proses yang tidak mudah. Kadang-kala karena manusia kita jatuh dan bangun. Tapi jangan berlarut-larut dengan manusia lama kita. Kita harus terus berubah di dalam pembaharuan di dalam Tuhan. Mengapa? Kenapa dikatakan manusia baru? Berarti ada manusia lama. Ciri manusia lama kita adalah pikirannya yang sia-sia, pengertiannya yang gelap. Bagaimana manusia baru? Dibaharui dalam roh dan pikiran. Manusia lama kita tidak mengenal Allah. Sekarang dibaharui menjadi manusia baru, mengenal Allah di dalam Yesus dan juga dalam pengajarannya. Hidup kita yang lama jauh dari persekutuan dengan Allah. Sekarang manusia baru suka bersekutu dengan Allah, dengan anggota persekutuan dengan tubuh Kristus. Manusia lama kita hatinya degil, hatinya sangat keras. Sekarang manusia baru diubah menjadi hatinya yang sangat lembut, hatinya yang suka menerima nasihat. Tentu nasihat firman Tuhan. Bukan alergi ketika mendengar firman Tuhan langsung tutup mata dan tertidur. Bapak Ibu, hidup lama kita, perasaan kita yang tumpul. Sekarang manusia baru kita, perasaan kita peka terhadap kebutuhan, peka dengan kesulitan orang lain. Merasa apa yang dirasakan orang lain itu adalah dirasakan juga. Mengapa? Karena satu tubuh di dalam Kristus, sudah disatukan di dalam Kristus. Manusia lama kita menyerahkan diri kepada hawa nafsu kita yang menyesatkan. Tetapi manusia baru yang sudah diubahkan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Manusia lama kita suka berdusta. Sekarang manusia baru kita jujur dan terbuka. Manusia lama kita mudah mengalami pahit hati, sakit hati, rasa geram, marah, suka bertengkar. Sekarang menjadi manusia yang baru, ramah seorang kepada yang lain, penuh kasih mesra, saling menolong, saling memperhatikan, saling mengampuni. Memang marah boleh, tapi jangan berbuat dosa. Bukan marah dan lanjut terus marah, tidak pernah berhenti. Tuhan Yesus Kristus juga marah ketika tempat di mana harusnya mengagungkan kebesaran Tuhan dijadikan sebagai sarang penyambung. Tuhan tidak senang. Hidup kita adalah tubuh Kristus. Baiknya Allah ketika tubuh kita didiami dalam dosa, Allah juga marah. Allah tidak senang. Mengapa? Karena kita menomorduakan Dia. Bapak Ibu, hidup di lama kita suka memfitnah. Sekarang ketika menjadi manusia baru, mampu menjaga nama baik, baik dirinya sendiri maupun orang lain sesama tubuh Kristus. Hidup lama kita suka berbicara yang kotor. Sekarang ketika kita diubahkan menjadi manusia baru, perkataan kita adalah perkataan yang baik, perkataan yang membangun. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah hidup lama kita di hadapan Tuhan. Ibaratkan kita berada di dua tebing. Perjalanan hidup kita ini masih berjalan di tengah-tengah dunia ini. Dan dua tebing ini dipisahkan oleh jurang yang sangat jauh. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita terpisah jauh. Dan kita diperhadapkan dengan api yang sangat panas. Godaan tantangan. Kita berjuang dalam hidup ini di tengah-tengah dunia yang sedang kita jaga. Manusia berada di dalam tebing yang satu, tapi kemuliaan ada di seberang, tapi dipisahkan oleh jurang. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Kita berjuang dan berjuang, berlari dan berlari mencapai kepada tujuan. Tapi kita tidak akan bisa mencapai. Mengapa? Karena ada jurang. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia hidup kita terbatas adanya. Manusia kita fana, tubuh kita fana. Tetapi Allah kita tidak terbatas. Dia adalah Allah yang kekal, Allah yang kudus. Proses hidup kita di dunia ini masih terus berjuang dan berjuang. Kita tidak akan bisa mencapai hidup yang indah bersama dengan Tuhan. Mengapa? Karena Yesaya 59 ayat 1 dan 2 jelas mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar suara seruan doa kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah adalah segala kejahatan dan dosa kita. Inilah yang membuat kita terpisah dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dosa membuat kita terpisah dengan Allah. Upah dosa ialah maut. Saudara, adakah di antara saudara yang berkata hari ini bahwa saya adalah orang yang paling benar di hadapan Tuhan? Roma 3:23 jelas, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kita tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi oleh kasih karunia Allah kita dipersekutukan kembali dengan Allah. Hanya oleh apa? Oleh anugerah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang membuat kita terpisah adalah dosa, tetapi kasih karunia Allah mempersekutukan kita kembali. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Surga kalau kita berjuang dengan diri kita sendiri merupakan hanya sebagai mimpi saja. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, kalau kita masih terikat dengan manusia lama kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kekal merupakan impian setiap kita. Adakah yang mau tujuan hidupnya? Karena ada dua tujuan hidup di dunia ini. Hidup kita, yang pertama surga dan neraka. Adakah yang mau cita-citanya masuk neraka? Tidak mau kan? Pasti saudara dan saya akan memilih yang terbaik. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka perjuangan kita di tengah-tengah dunia ini, kita berjuang dan berjuang. Dalam kehidupan agama kita, kita suka memberi, kita suka melakukan segala sesuatu. Itu tidak akan membuat kita bisa bersatu dengan Tuhan. Tidak mampu menyelamatkan kita. Perbuatan baik kita tidak bisa membuat kita bersatu dengan Tuhan. Tidak bisa. Sebaik apapun kita dalam hidup keagamaan kita, kalau hanya dalam keinginan supaya kita dipuaskan, maka semua terbatas. Tidak akan mencapai tebing yang kita. Bapak Ibu, seberapa baik Bapak Ibu Saudara dan saya di hadapan Tuhan. Ada 10 standar, 10 hukum Taurat. Hukum pertama sampai keempat berbicara hubungan kita dengan Allah. Hukum kelima sampai dengan ayat 10 itu berbicara hubungan kita dengan sesama kita, dengan diri kita. Adakah yang mampu melakukannya? Saya rasa kalau kita hanya untuk melakukannya, mungkin juga tidak sampai kepada nilai 100%. Kalau dinilai 100%, pasti ada kekurangannya, ada kelemahannya. Kita tidak akan mencapai kepada tahap kesempurnaan. Mengapa? Karena kita tetap dalam tabiat dosa kita. Kita mungkin melakukan yang baik, tapi kebaikan kita hanya diukur sebaik orang melihat kita, ya kan? Tuhan hanya geleng-geleng kepala, kasihan. Bapak Ibu dikasih sekalian.
Kita terus berjuang dalam hidup ini. Dan perjalanan kita, manusia baru, prosesnya terus menerus dan terus menerus. Maka dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, manusia baru paling tidak ada 4 prinsip yang kita renungkan. Yang pertama, dasar menjadi manusia baru. Dan yang kedua, alasan harus menjadi manusia baru. Dan yang ketiga, bagaimana cara hidup manusia baru. Dan yang keempat, dampak menjadi manusia baru. Dari teks perenungan firman Tuhan ini, yang pertama yang kita renungkan adalah dasar menjadi manusia baru. Kalau kita melihat di 2 Korintus pasal 5 itu sangat jelas. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Kalau kita melihat frasa ini, Paulus sedang mendeklarasikan, mengumumkan suatu hal yang sangat penting, yaitu di dalam Kristus. Jadi barang siapa yang ada di dalam Kristus, Paulus sedang mengumumkan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umat percaya, siapapun saudara dan saya yang ada di dalam Kristus, artinya sudah menyatu dan bersatu dengan Kristus. Ini berbicara tentang bagaimana kita hidup dalam Kristus, dipersekutukan dalam kematian, dan dibangkitkan untuk memperoleh hidup yang kekal. Inilah yang kita renungkan hari ini, mengawali bulan ini dengan perjamuan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Kristus, dalam Kristus semua syarat kebenaran sudah terpenuhi. Semua tuntutan hukum juga sudah terpenuhi. Pada minggu yang lalu sempat disinggung oleh pengkhotbah bahwa hukum Taurat dengan Yesus itu, Yesus datang bukan untuk meniadakan, tetapi menggenapi. Apa yang digenapi adalah tuntutan hukum Taurat. Kelalaian, kegagalan kita dalam mengikuti hukum Taurat, itu upah dosa adalah maut. Mengapa dianggap bersalah di hadapan Tuhan? Tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Tapi oleh kasih karunia Allah, dipersekutukan kembali, diciptakan baru. Barang siapa, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia telah menyatu dengan Kristus dalam hal apa? Mengalami penyatuan, baik dalam penyaliban, dalam kematian, dalam penguburannya, dalam kebangkitannya. Dan kita baru saja memperingati dia naik. Itu artinya dia memberikan kita pengharapan. Dan menuju pengharapan itu ada jaminan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kalau kita berbicara tentang berada di dalam Kristus, itu berarti menyatu dengan Kristus, bersekutu dengan Dia. Dan yang dimaksud oleh Paulus ini bukan sekedar kita hanya dibenarkan saja, tetapi diperdamaikan dengan Allah, dibebaskan dari hukuman. Saudara, ini juga menyangkut bagaimana respon kita terhadap anugerah Tuhan yang Tuhan sediakan bagi masing-masing saudara dan saya. Saudara, keselamatan kita peroleh bukan secara kolektif. Kalau Pak Pendeta masuk surga, semua jemaat masuk surga, tidak, Bapak Ibu. Masing-masing kita bertanggung jawab secara pribadi, lepas pribadi. Persekutuan anggota tubuh Kristus hanya membawa kita, mendampingi kita untuk bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kita masing-masing punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Maka bagaimana alasan menjadi manusia baru? Itu yang kedua. Alasan menjadi manusia baru adalah ciptaan baru. Dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, ini sebenarnya Paulus sedang menjelaskan lanjutan kalimat sebelumnya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, statusnya itu adalah ciptaan yang baru. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sering mendengar kita dicipta serupa, segambar dengan Tuhan. Ini seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 27 dalam PA minggu yang lalu, waktu yang lalu kita sudah renungkan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya,
menurut gambar Allah diciptakannya dia, baik laki-laki dan perempuan. Sekali lagi, laki-laki dan perempuan. Tidak ada yang netral di situ. Mengapa Bapak Ibu? Karena dalam konsep Yunani, karena ini perjanjian baru, konsep Yunani dikenal dengan istilah 3 jenis kelamin. Yang pertama jenis kelamin feminin, maskulin, dan neuter. Tapi bukan berarti manusia diciptakan dari neuter, tidak. Karena status roh itu dikatakan neuter. Artinya netral, bukan laki-laki, bukan perempuan. Tapi bukan itu standar ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan jelas laki-laki dan perempuan, segambar dan serupa. Ini adalah standar kita. Yang tadinya standarnya kita adalah baik, top, bahasa Ibrani, top, itu sangat amat baik. Status kita sangat amat baik. Tetapi ketika masuk di pasal 3, kita jatuh. Dan sejak saat itu, sampai kedatangan Kristus, di tengah-tengah manusia hanya mengerjakan apa yang menurutnya baik. Dan saya percaya juga saudara dan saya melakukan apa yang menurut kita baik. Yang menurut standar ukuran standarnya baik adalah ketika kita diciptakan baru di dalam Tuhan. Diciptakan baru di dalam Kristus. Maka masing-masing kita, saudara dan saya yang hari ini adalah ciptaan baru dalam Kristus, artinya dikembalikan kepada hakikat yang semula, standar yang semula, dipulihkan oleh Tuhan. Yang tadinya diasingkan, terasing, menjadi seteru, menjadi musuh Tuhan, sekarang menjadi damai. Maka ketika tirai baik Allah terbelah, itu artinya hubungan kita dengan Tuhan bisa secara langsung. Tidak perlu lagi pengantara para imam, tapi langsung pribadi lepas pribadi. Makanya Bapak Ibu Saudara dan saya bisa berkata, ya Bapa, ya Aba. Mengapa? Karena kita langsung berbicara dengan Tuhan. Kita sudah didamaikan oleh Tuhan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, mengapa kita harus menjadi manusia baru? Karena yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu itu maksudnya adalah kaitannya dengan pengalaman kita yang tadinya ada dalam manusia lama, sekarang sudah diciptakan baru dalam Tuhan. Status kita, hidup kita yang lama diubah oleh Tuhan ketika kita dipersekutukan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus menjadi ciptaan yang baru? Karena sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Artinya kita sudah mengalaminya. Dan di dalam Alkitab, khususnya perjanjian baru, kata baru ini bisa saja berbicara tentang sesuatu yang lama itu diubah menjadi yang baru. Ada juga mengatakan didaur ulang, tapi bukan kita didaur ulang, Bapak. Kita tidak didaur ulang, karena kita bukan rongsokan. Kita adalah manusia yang berharga, diubah oleh Tuhan kembali kepada hakikat yang semula. Mengapa? Karena kita sudah jatuh. Mungkin kita kotor. Kita masuk dalam lumpur, sekarang disucikan dengan darah Kristus. Bapak Ibu, apakah dengan hanya menjadi manusia baru, apakah ada hambatannya? Ada. Apa saja hambatannya? Bapak Ibu, banyak sekali hambatan ketika kita mau menjadi manusia baru. Hambatan menjadi manusia baru yang pertama adalah karena ketidakpercayaan. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 11 dan 12 dikatakan di sana bahwa Allah datang kepada umat pilihan, tetapi umat pilihannya menolak. Tapi dia datang kepada setiap orang yang percaya. Jadi saudara dan saya diberikan tawaran oleh Tuhan. Barang siapa yang percaya. Dalam Yohanes 3:16 juga jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya apa? Setiap orang yang percaya. Jadi kalau percaya itu bukan menjadi penghalang. Tapi kalau kita tidak percaya, itu menjadi penghalang. Yang kedua adalah kekerasan hati. Allah sedang bekerja lewat hidup kita. Sedang mengetuk pintu hati kita. Bapak Ibu sudah pernah perhatikan pintu yang digambarkan dalam gambar kalender itu? Di mana Yesus berada di luar dan sedang mengetuk.
Bapak Ibu, kalau pintu gereja kita itu ada handle-nya bolak-balik. Tapi ini tidak ada, dari luar tidak ada. Jadi yang di dalam. Artinya keputusannya dari kita. Tuhan sedang membuka, mengetuk. Hai, aku mau masuk. Saudara yang berhak membuka. Membuka pintu hati. Membuka hidup, menerima dia. Tapi kalau saudara mengeraskan hati, itu menjadi hambatan. Yang ketiga menjadi hambatan adalah diri sendiri. Dorongan duniawi, hawa nafsu. Jadi jangan kita salahkan orang lain dulu. Diri kita yang membuat kita terhambat menjadi manusia baru. Karena diri kita sendiri. Keinginan kita. Keegoisan kita. Kita hanya memuaskan diri kita. Hambatan yang lain adalah dosa yang terus menerus. Memang kita sudah akui dosa yang sudah kita lewati. Tapi jatuh dan jatuh. Mengapa? Karena kita masih jatuh. Tapi itu bukan menjadi alasan sebagai manusia yang baru dengan Tuhan. Kita harus bangkit. Maka dikatakan satu kali orang fasik jatuh itu langsung tidak ada lagi hernya. Tetapi 7 kali orang benar angkat bangkit kembali. Artinya punya kekuatan, punya daya dorong untuk berubah, punya daya dorong untuk bangkit dari keterpurukan. Mengapa? Karena Roh Kudus mengingatkan kita. Ada Allah Roh Kudus menguatkan kita. Halangan yang kelima adalah pengaruh yang negatif. Tentu ini dari eksternal. Ya, bisa juga dari lingkungan keluarga. Ada pengaruh negatif yang mempengaruhi hidup kita sehingga kita terhambat menjadi manusia baru. Bagaimana cara kita untuk menjadi manusia baru? Mempertahankannya. Dikatakan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati. Dalam bagian ini 16 dan 17 dalam 2 Korintus dikatakan, sebab itu siapa yang ada di dalam Kristus. Ini adalah perubahan cara pandang di dalam Kristus, Bapak Ibu. Kita yang tadinya hidup lama sekarang diubahkan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ini dia 16, dia 15. Bapak Ibu, kita dihidupkan oleh Kristus supaya kita bisa hidup bagi Dia. Perubahan pemikiran dan tujuan kehidupan kita ini mempengaruhi cara kita memandang segala sesuatu. Mempengaruhi cara kita melihat, menilai segala sesuatu dalam hidup kita. Maka kalau kita sudah diubahkan, cara pandang kita diubahkan, maka hal yang negatif pun, hal yang menyakitkan pun dalam proses mengiring Tuhan selalu dilihat dari kacamata Tuhan memproses. Tuhan kadang-kala mengizinkan kita sampai di lembah bayang-bayang maut. Itu artinya Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk berubah, untuk memulainya kembali, untuk membuat komitmen yang baru. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pemulihan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidup kita ini berbicara tentang bagaimana kita hidup di dalam proses yang Tuhan kerjakan. Dan tentu yang Tuhan kerjakan adalah seturut kehendak Tuhan. Bapak Ibu, tidak semua dalam sukacita ketika kita proses mengiring Tuhan. Karena ada yang berkata di luar sana, mengikut Tuhan pasti diberkati. Ya, ini hati-hati. Karena mengapa? Karena ketika nanti masuk jatuh down, sudah mengiring Tuhan, kecewa sama Tuhan. Nah, itu lebih berbahaya. Kalau sudah kecewa sama Tuhan, maka Tuhan akan tutup mata. Ya. Ketika kita masih campur tangan, Tuhan angkat tangan. Tapi ketika kita angkat tangan, Tuhan turun untuk menolong.
Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka bagaimana dampak hidup baru dalam Tuhan? Dampaknya dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan dikatakan telah mempercayakan pelayanan pendamaian. Artinya dampaknya orang yang sudah hidup baru menjadi manusia baru. Tidak hanya dijadikan baru, tapi juga diberikan kepercayaan. Apakah saudara dan saya hari ini adalah orang yang bisa dipercaya? Amin. Amin. Kalau saudara yakin adalah orang yang bisa dipercaya, maka Tuhan akan mempercayakan pelayanan itu. Masing-masing kita punya tugas. Bukan hanya Pak Pendeta, bukan hanya Ibu Pendeta, bukan hanya majelis. Tapi saudara dan saya terlibat di dalamnya, ikut masuk dalamnya, melayani dia, memberitakan damai sejahtera. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara tidak bisa menjadi alat pendamai, maka Tuhan pun bisa bekerja lewat orang lain. Tapi di sini perlu satu kesatuan dalam Tuhan. Bapak Ibu, kita bukan sekedar memberikan teladan pendamaian kepada orang lain, tapi juga Allah sendiri telah memberikan damai bagi kita. Maka itulah yang kita beritakan kepada orang lain. Jangan hanya berhenti untuk diri kita, tapi Tuhan juga mempercayakan pendamaian itu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ajarlah mereka, muridkan mereka, jadikan mereka seperti engkau sudah diajarkan oleh Tuhan. Artinya kita sudah diubah, mari kita bawa orang lain. Masih banyak saudara kita gandeng mereka, kita hantar mereka, supaya mereka juga bertemu dengan Tuhan, supaya hidup di tengah-tengah dunia ini tidak sia-sia. Sayang kan kalau udah capek-capek dunia tapi bahan bakar, nanti bahan bakar kita kasih sini. Ya, jadi mari Bapak Ibu, mari jangan sia-siakan hidup kita di tengah-tengah dunia. Maka bagaimana seharusnya ini sudah tadi, saya tidak ulang lagi. Maka bagaimana cara kita mengatasi? Sudah juga, yaitu menanggalkan manusia lama kita, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Mengapa? Karena dikatakan dalam 1 Korintus, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka inilah perjalanan hidup kita. 2 tebing tadi hanya bisa dilakukan oleh salib Kristus lewat pengorbanannya. Cara hidup kita yang lama, yang tadinya sebenarnya kalau kita mau hidup hanya untuk diri kita, tidak mau menjadi berkat, maka kita akan menjadi bahan bakar ini. Sia-sialah kita percaya kepada Tuhan. Ya ada hasilnya. Mengapa? Yang ditanya Tuhan bukan gelar loh, tapi dan apa buahmu? Nama kita sudah tercatat dan apa yang kita dapatkan, yang kita peroleh, yang kita bawa kepada Tuhan. Perjalanan kita di dunia memang terus dalam proses. Manusia lama kita harus kendalikan. Kita terus berjuang di tengah-tengah dunia ini. Tapi perjuangan kita juga jangan disia-siakan. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menyelesaikan dosa di hadapan Tuhan. Maka kalau kita sudah menyelesaikan dosa, katakan Kristus sudah mati untuk kita. Maka oleh anugerahnya, 1 kali untuk selama-lamanya. Dalam Ibrani pasal 9 ayat 28. Demikian pula Kristus, ya, saat hanya 1 kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Maka sesudah itu bukan lagi mendamaikan, tapi menghukum, menyatakan kemuliaan. Jadi Yesus sudah melakukan 1 kali untuk menyelesaikan hidup kita yang lama ini. Tanggalkan manusia lama yang tidak kekal ini. Jadilah hidup baru dalam Kristus. Setelah diubah menjadi hidup di dalam Kristus, maka kita mati di dalam Kristus. Matikan kedagingan, matikan segala keinginan kita, kendalikan. Yang nampak hanya Kristus. Yang nampak hanya salib Kristus.
Maka hasilnya apa? Efektif. Dampaknya apa? Kita bersama dengan Tuhan. Berubah. Kita sampai dalam posisi kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka sekalipun ada begitu banyak tantangan, ketika sudah mati di dalam Kristus, maka kita akan mendapat jaminan hidup bersama Tuhan di surga. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka bagaimana supaya kita menjadi terang dan terus menyala di tengah-tengah dunia ini. Menjadi manusia yang baru. Menjadi garam dan terang dimanapun kita berada. Yang pertama, kita harus hidup di dalam firman Tuhan. Mengapa? Karena firman Tuhan jelas dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 15 ayat 3. Itu yang pertama. Jadi jadikanlah firman Tuhan sebagai kekuatan yang pertama. Karena firman Tuhan jelas dalam Ibrani itu, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Ia memisahkan sumsum dan tulang, artinya sangat tajam. Ia memisahkan hati dan pikiran kita. Luar biasa. Dan hiduplah dalam doa. Ini kekuatan yang kedua. Hiduplah di dalam doa, Bapak Ibu. Dalam Matius katakan, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dikatakan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Dalam Lukas dan 22:46 dikatakan, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Beda-beda tipis doa dan tidur, Bapak Ibu. Karena sama-sama aminnya, ya kan? Amin. Tapi nggak berhenti amin. Tidak. Makanya pertahankan, ya, pertahankan hidup dalam doa. Dan yang selanjutnya adalah kita harus hidup dalam persekutuan. Bagaimana kita bisa mempertahankan cara hidup manusia baru kita? Kita harus hidup dalam persekutuan. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti apa yang dibiasakan orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dalam Ibrani 10:20. Jadi bukan Elisua yang mengingatkan, tapi firman Tuhan. Kalau kita sudah membiasakan hidup beribadah seperti ini, maka bangun terus dan bangun terus. Dan yang terakhir, bagaimana kita bertumbuh, mempertahankan hidup manusia baru kita. Mempertahankan hidup kita menjadi orang yang sudah bangkit dan terus menyala bagi orang lain. Hidup dalam kesaksian. Saudara, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Katakan, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi apa yang kita saksikan adalah hidup di dalam Injil Tuhan, hidup dalam Kristus. Maka biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Maka hidup dalam firman dan mengikuti firman, itulah yang menguatkan kita. Biarlah ini menjadi perenungan kita dan menjadi ayat hafalan kita. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Artinya, ketika kita menjadi manusia baru, harus benar-benar berada di dalam Kristus.